ketemu lagi dengan Sir Alpen. Bagaimana kabar anak-anak kami kelas 11? Kali ini kita ketemu di materi sejarah peminatan. Adapun topik kita kali ini, kita akan membahas materi lanjutan di bab 2, yaitu mengenai reformasi gereja dan juga revolusi industri. Nah, baik anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, tetap semangat dan tentunya kalian dalam keadaan sehat. Nah, mari kita lihat dulu seperti biasa, seperti apa konsep materi kita di bab 2 ini. Nah, jadi judul besar dari materi bab 2 itu kan pemikiran dan peristiwa penting di Eropa. Nah, jadi di sini nantinya kita akan membahas Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, revolusi industri, dan juga merkantilisme. Nah, inilah pokok pembahasan yang ada di bab 2. Namun anakku sekalian, masalah Renaissance dan Aufklärung itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian yang akan kita bahas di dalam video ini yaitu reformasi gereja dan revolusi industri. Jadi kita fokus di sini. Mengenai merkantilisme itu akan saya bahas di video saya selanjutnya ya, di pertemuan berikutnya. Jadi kita fokus di materi reformasi gereja dan revolusi industri ya. Nah, baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai reformasi gereja. Nah, apa sih reformasi gereja itu ya? Nah, jadi reformasi itu dapat diartikan nanti reformasi gereja itu ya suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan ya dalam kekristenan barat yang dimulai itu sejak abad ke-14 hingga abad ke-17. Nah, maksudnya di sini nanti ada pembaruan di dalam gereja ya. Nah, dapat kita simpulkan anak-anakku sekalian bahwa reformasi ini merupakan gerakan yang hendak mengembalikan kekristenan kepada otoritas Alkitab ya, dengan iman kepercayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu Allah. Nah, begitu. Kemudian adapun tokoh yang melakukan protes atau gerakan pembaruan dalam gereja namanya adalah Martin Luther. Nah, ini berasal dari Jerman. Jadi sebelumnya ini beliau adalah birawan yang taat. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik ya. Nah, salah satunya nanti misalnya dalam gereja pada saat itu ada praktik jual beli indulgensi atau pengakuan dosa. Nah, yang seharusnya pengakuan dosa bukanlah hal yang diperjualbelikan ya. Nah, ini salah satu protes yang dilakukan oleh Martin Luther ya. Nah, kemudian maaf, Martin Luther sebenarnya tidak ingin mendirikan gereja sendiri, namun dirinya hanya berkeinginan untuk melakukan reformasi, artinya perbaikan atau perbaruan di gereja ya. Nah, meski begitu, akibat pikirannya atau protes-protes yang dilayangkan oleh Martin Luther ini, maka nanti dirinya dianggap membawa ajaran sesat di Eropa pada saat itu. Nah, jadi anggapan inilah yang mendorong Martin Luther ini nanti dan juga pengikutnya itu mendirikan gereja sendiri. Nah, ajaran baru itulah yang akhirnya nanti disebut dengan Protestanisme gitu ya, Protestan begitu ya. Nah, jadi boleh kita artikan Protestan berasal dari kata protes ya. Nah, yang awalnya itu Martin Luther melakukan protes terhadap gereja Katolik. Nah, itu sebabnya lahirlah Protestan ya. Nah, begitu adik-adik sekalian. Nah, dapat kita simpulkan juga bahwa terjadinya reformasi gereja ini merupakan salah satu pengaruh masa Renaissance ya. Nah, di materi kita sebelumnya ya, tidak hanya pada artinya bahwa Renaissance itu ternyata tidak berdampak hanya dalam bidang kesenian, kebudayaan maupun politik, ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membawa perubahan di dalam kehidupan gereja atau agama begitu ya. Nah, kemudian sebab lahirnya reformasi gereja yang pertama nanti karena banyaknya penyimpangan keagamaan, diantara seperti penyogokan oleh para agama kepada petinggi gereja begitu ya. Nah, yang kedua penjualan surat-surat pengampunan dosa tadi. Yang ketiga adanya penyimpangan terhadap acara sakramen suci atau
ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat atau tokoh-tokoh suci. Nah, juga nanti ditambah oleh korupsi atas nama negara, pajak yang tinggi, kebangkitan nasionalisme di Eropa, artinya mulai terjadi perlawanan ya, kemudian perkembangan kapitalisme dan juga krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Nah, ketujuh sebab inilah nantinya yang menyebabkan lahirnya reformasi atau pembaruan di gereja Katolik ya. Nah, kemudian apa sih pengaruh reformasi gereja ini? Tentu pada tahun 1517 Martin Luther kan mengemukakan pokok-pokok pikirannya yang sering disebut dengan dalil. Jadi ada 95 dalil atau kritikan yang dilayangkan oleh Martin Luther dengan cara yang 95 dalil ini nanti ditempel di di atas pintu daripada gereja-gereja ya. Nah, kemudian nanti banyak orang membacanya, kemudian memberikan penjelasan, dan ternyata penjelasannya itu banyak juga diterima oleh orang-orang Eropa ya, di Jerman juga. Nah, itu menyebabkan nanti bahwa makin di kemudian hari nanti pengikut daripada Martin Luther ini semakin banyak begitu ya. Nah, maka lahirlah itu Protestan. Nah, jadi reformasi gereja ini pengaruhnya nanti mengakibatkan timbulnya agama Kristen Protestan. Nah, yang mana nanti Protestan ini terbagi lagi atas aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama ada yang disebut dengan aliran Calvin. Nah, ajaran ini diajarkan oleh John Calvin dengan prinsip ajarannya kekuasaan gereja harus dipisahkan dari agama. Kekuasaan Tuhan tidak ada batasannya, rakyat boleh menentang kekuasaan pemerintah yang zalim ya. Kalau pemerintahnya kurang bagus ya itu boleh diprotes. Nah, jadi aliran Calvin ini berpengaruh itu di negara Belanda, Inggris, dan Skotlandia ya. Nah, kemudian aliran yang kedua namanya adalah aliran Zwingli. Nah, aliran Zwingli ini itu diajarkan oleh Ulrich Zwingli dengan prinsip ajaran bahwa membedakan dengan gereja Katolik adalah soal perkawinan ulama gereja ya. Kalau di Katolik kan para pastor kan kita tahu ya tidak boleh kawin begitu ya, menikah. Kemudian berpengaruh di negara Swiss dan Swiss bagian utara ya, aliran Zwingli. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran Anglikan. Nah, aliran Anglikan ini lahir di Inggris oleh Raja Henry VIII ya. Nah, dengan prinsip ajarannya bahwa kehidupan politik itu harus terpisah dari pengaruh gereja yang dipimpin oleh seorang paus ya. Aliran ini Protestan memang, namun upacaranya masih sama atau bersifat Katolik, mulai dari struktur gereja, altar, tata biaranya ya. Nah, aliran ini berkembang kemudian itu menjadi dua aliran, yaitu menjadi tiga ya, aliran Puritan, ada Presbyterian, dan juga Independen. Nah, ini sangat berpengaruh di negara Inggris dan Prancis begitu. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk ke revolusi industri ya. Nah, apa itu revolusi industri? Nah, revolusi itu kan perubahan secara cepat begitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan revolusi industri itu adalah perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi yang agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Nah, artinya revolusi industri ini yang awalnya kebutuhan manusia itu kan diproduksi menggunakan manual oleh tenaga manusia atau tenaga hewan. Nah, sekarang sudah dikerjakan oleh mesin begitu ya. Nah, kenapa mesin ini lahir? Nah, ini semua karena pengaruh daripada Renaissance, di mana manusia di Eropa itu diberikan kebebasan berpikir. Nah, disitulah nanti manusia-manusia di Eropa itu mulai meneliti ya. Nah, maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan. Nah, lahirlah ini revolusi industri ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Kita lihat latar belakangnya apa. Nah, nanti ada latar belakang lahirnya revolusi industri ini, ada ekstern dan juga intern. Nah, ekstern ini karena terjadinya revolusi ilmu pengetahuan abad 16 ya, munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo, Copernicus, Isaac Newton, dan lain-lain ya. Nah, jadi para ilmuwan inilah nanti yang membawa perubahan besar ya. Nah, ditunjang adanya juga lembaga-lembaga riset penelitian, misalnya di Royal Society for Improving Natural Knowledge ya. Nah, di Royal Society of England. Nah, ini juga merupakan awal daripada munculnya ilmuwan-ilmuwan yang menyebabkan lahirnya revolusi industri. Nah, kita lihat latar belakang revolusi industri berdasarkan faktor internanya ya. Nah, yang pertama, keamanan dan politik dalam negeri yang stabil. Ini di Inggris ya, karena revolusi industri itu
lahir dari negara Inggris. Kemudian berkembangnya kegiatan wira swasta dari masyarakat kaya dan pemilik modal. Juga munculnya minat masyarakat pada industri manufaktur. Inggris memiliki jajahan yang sangat luas, kaya akan sumber alam antara lain batu bara ya, nah biji besi juga. Munculnya paham ekonomi liberal, munculnya revolusi, memiliki modal yang besar. Pada abad 17 berkembanglah dunia pelayaran dan perdagangan. Nah, contohnya nanti Inggris ada itu perusahaan kongsi dagang EIC ya. Nah, kemudian tahap perkembangan revolusi industri. Nah, kita lihat tahap perkembangan revolusi industri ini nanti ada 3 ya. Tapi sebelumnya ini dulu faktor yang diawali dari Inggris ya, yang mana nanti situasi politik yang stabil tadi sudah ya. Nah, kita langsung saja tahap perkembangan revolusi industri. Ada 3 tadi saya katakan. Yang pertama itu tahap domestic system atau home industry, kemudian naiklah itu menjadi industri manufaktur, dan naik lagi menjadi factory system. Nah, apa sih bedanya ketiga tahapan perkembangan industri ini? Nah, coba kita lihat satu persatu. Tahap yang pertama domestic system ini sering juga disebut dengan kerajin rumah tangga. Ciri-cirinya pengrajin membuat barang-barang di rumah masing-masing dan dikerjakan secara manual masih ya. Nah, kemudian menggunakan alat produksi yang masih tradisional. Hasil produksi dijual kepada pengusaha. Nah, ini domestic system atau industri tahap pertama lah ini ya. Nah, kemudian sering berjalannya zaman, maka berkembang lagi menjadi industri manufaktur. Di sini ciri-cirinya pekerja itu sudah bekerja di rumah majikan. Mulai muncul majikan ya, dengan alat produksi yang masih digerakkan dengan tenaga manusia. Jumlah pekerja sekitar 10 orang. Rumah majikan berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja sekaligus tempat berjualan. Artinya bahwa rumah majikan itu di situ diproduksi, di situ juga dijual ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ini berkembang menjadi factory system. Ciri-cirinya memproduksi barang secara massal. Nah, artinya semakin berkembang lah ya. Di sini sudah menggunakan mesin. Nah, tempat berproduksi di kawasan industri terpisah dengan tempat tinggal. Nah, inilah kalau yang sekarang ya. Nah, ini semakin berkembang, artinya bahwa di sini sudah ada pabrik tersendiri begitu ya. Oke, itu tahap perkembangannya. Sekarang dampak revolusi industri. Nah, di bidang ekonomi, revolusi industri ini membawa dampak di bidang ekonomi. Misalnya pembangunan daerah-daerah industri yang dijalankan secara besar-besaran ya. Nah, yang sering kita sebut dengan kawasan industri. Kemudian revolusi industri ini juga berdampak pada munculnya kota-kota industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham ya. Kita tahu bahwa Inggris itu sering disebut dengan kota hitam ya, karena di sana industri itu 24 jam beroperasi ya. Nah, oke, kita lanjut. Bidang sosial. Nah, di bidang sosial ternyata revolusi industri ini membawa dampak ya. Nah, misalnya terjadi urbanisasi besar-besaran. Nah, urbanisasi ini berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kenapa? Karena di kota sudah dibangun yang namanya industri-industri, sehingga nanti industri tadi itu membutuhkan tenaga kerja. Nah, kemudian pusat pekerjaan pindah ke kota, sehingga nanti dampak negatifnya ya desa kekurangan tenaga kerja begitu ya. Kemudian para buruh tani pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Kota-kota besar menjadi sangat padat dan semakin sesak. Para pekerja hidup berjejal-jejal di tempat tinggal yang kumuh dan kotor. Nah, itu dampak di bidang sosialnya ya. Nah, kemudian kita lihat di dampak bidang politik. Nah, jadi revolusi industri ini juga membawa dampak bidang politik. Yang pertama, timbul kaum borjuis karena kemajuan industri, sehingga nanti melahirkan orang-orang kaya baru lah ya, OKB, yang bisa jadi dari pengusaha industri. Yang kedua, tumbuh rasa demokrasi dan nasionalisme. Yang ketiga, timbul imperialisme modern. Nah, imperialisme modern ini kita tahu ini penjajahan ya. Imperialisme modern itu ada 3 tujuannya: mencari bahan baku, mencari tenaga kerja yang murah, kemudian mencari tempat pemasaran hasil produksi mereka. Nah, jadi inilah semua akibat daripada revolusi industri ini sangat berdampak terhadap aspek-aspek kehidupan manusia di berbagai negara di dunia. Kemudian yang keempat, berkembangnya liberalisme yang awalnya hanya berkembang di Inggris ketika berlangsung revolusi agraria dan revolusi industri ya. Nah, kemudian kita lihat, ini dia dampak negatif revolusi industri khususnya di Inggris adalah upah buruh
yang murah menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Nah, jadi dampaknya tadi adalah akan muncullah versus antara kaum borjuis dengan kaum buruh begitu ya. Nah, yang mana kaum buruh nanti diberikan gaji yang rendah ya. Upaya untuk memperbaiki nasib buruh. Nah, di sini mulailah muncul yang namanya perjuangan terhadap kaum buruh ya. Nah, masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme. Nah, sosialisme ini nanti aliran yang memperjuangkan para kaum buruh ya. Nah, maka terjadi lagi lah revolusi sosial. Nah, revolusi sosial ini ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut. Nah, undang-undang berikut ini lah nantinya yang mendasari HAM ya, hak asasi manusia ya. Nah, yang pertama adalah Catholic Emancipation Bill 1829. Ini menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Karena begini, sebelumnya itu berlaku tes ACT sejak tahun 1973 di Inggris yang melarang umat Katolik menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen, sehingga mereka banyak yang pindah terutama ke Amerika. Nah, begitu. Jadi di sini boleh kita katakan tidak manusiawi ya. Nah, terjadi pengkotak-kotakan antara Katolik dengan Protestan. Nah, muncullah ini ya. Kemudian yang kedua ada Abolition Bill 1833. Nah, ini undang-undang ini isinya penghapusan sistem perbudakan di daerah jajahan Inggris ya. Nah, jadi industri-industri tadi ternyata banyak memperbudak tenaga kerjanya begitu ya. Nah, artinya bahwa kaum borjuis tadi mulai serakah gitu. Nah, mulai diperjuangkan sehingga lahirlah undang-undang ini. Kemudian selanjutnya faktor undang-undang Factory ACT ya. Nah, tahun 1933 yang menetapkan yang pertama, anak-anak yang berusia 9 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh perusahaan dan tambang. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak di atas usia 9 tahun boleh bekerja 9 jam sehari dengan 2 jam mendapat pendidikan dari majikan. Nah, ini undang-undang yang muncul sebagai dampak revolusi industri ya. Nah, kemudian pada tahun 1842 muncul undang-undang yang melarang kaum wanita dan kaum anak-anak untuk bekerja di perusahaan tambang. Mengapa demikian? Karena keadaan yang menyedihkan seperti pada gambar mereka bekerja di lorong-lorong pertambangan yang gelap di bawah tanah dengan badan dirantai. Nah, bekerja lebih dari 10, artinya mereka dipekerjakan tidak manusiawi ya. Nah, kemudian Poor Law ya. Nah, undang-undang ini berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan penganggur agar tidak berkeliaran ya, bantuan bagi yang berusia lanjut serta perawatan bagi penganggur dan pengemis yang cacat. Nah, inilah undang-undang akibat lahirnya revolusi industri ya. Nah, kalau di Indonesia ini perlu ini berhubungan dengan pasal 34 ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara begitu. Nah, oke. Nah, seperti apa wujud revolusi daripada industri itu sendiri? Nah, sekilas saya perlihatkan di sini, coba kalian perhatikan. Itu dia sekilas. Jadi misalnya mesin uap ini salah satu yang membawa dampak besar ya. Nah, yang diciptakan oleh James Watt itu nanti sebabnya bapak revolusi industri dunia itu adalah James Watt ya, setelah dia menemukan mesin uap ya sebagai sumber energi nanti. Oke, baik anak-anak sekalian, demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Untuk materi selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai masih di bab 2 mengenai merkantilisme ya. Nah, jadi materi ini saya pisah-pisah karena cakupannya cukup luas ya. Nah, jadi supaya lebih jelas kita bagi-bagi dia menjadi beberapa pertemuan. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi merkantilisme. Salam dari Sir Alpen.